Dalam naungan yang maha tinggi, dalam kekuatan-Mu, Engkau bertakhta dan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Lawat kami, jamah kami, urapi kami. Kami mau ngambil bagian yang terbaik seperti Maria, duduk di kaki-Mu, mendengar nasihat-Mu, bimbingan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biar kami semua dilawan dan diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini, dan juga kepada Om, Bapak Gembala, dan juga kepada semua pengurus juga pelayan Tuhan yang ada di tempat ini yang mempercayakan kepada saya dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga buat ini Cece saya anggap sebagai Cece karena dia adalah teman pelayanan bersama dengan saya dulu di gereja yang dulu. Mungkin Bapak Ibu ini adalah kali yang kedua. Nama saya adalah mungkin agak kecil di situ, Kemperta Titi. Kalau saya ini nama ini saudara mungkin agak keseleo lidah karena nama ini agak susah saudara ya. Kalau saya suruh Bapak Ibu sebut nama saya 5 kali pasti keseleo. Ya, kenapa? Karena pasti Bapak Ibu kamper. Yang paling parah dulu saya jadi bahan bully di sekolah sampai saya disebut kamper. Saya masuk kuliah juga semua juga bully saya seperti itu. Saya telepon mama saya protes. Saya bisa ganti nama, ya. Bikin tumpang ulang. Mama, ini kenapa kasih nama saya seperti ini? Saya jadi malu ini sama teman-teman. Saya dipanggil kampret lah, apalah. Semalu ini saya bilang. Kau tidak tahu, itu nama berharga. Itu nama seperti Tuhan Yesus. Waduh, saudara saya baru dia ceritain saya. Nama saya itu seperti Tuhan Yesus. Baru saya bangga dengan nama ini. Jadi saudara, dalam perjalanan saya ini, mama saya ini hamba Tuhan, gembala seperti Om sama Tante, ini anak pendeta saudara. Jadi kami pelayanannya dari tempat ke tempat. Papa saya kalau dulu zaman dulu Pantai Kosta yang dulu itu kalau pergi ke gereja bawa kursinya sendiri saudara. Nah, saya rasain itu dan puji Tuhan saudara. Nah, dalam perjalanan mama saya hamil saya 7 bulan. Jadi perjalanan cukup jauh saudara, kurang lebih menempuh perjalanan saya kalau dulu saya sering dibawa. Kalau kita perginya jam 6 pagi matahari terbit, kita sampainya sekitar jam 6 sore jalan kaki. Nah, di tengah jalan saya baru tahu, di tengah jalan mama saya terantuk saudara, hamil 7 bulan terantuk. Di situ juga mau lahir. Jadi yang jadi bidannya adalah papa saya. Saya dibawa saudara, saya pulang habis nikah saya pulang, saya bawa istri saya tunjukin itu tempat lahir saya. Saya lahir di gua. Yang jadi bidannya saudara siapa? Papa saya. Sama seperti Yesus. Yang jadi bidannya siapa? Yusuf. Jadi Kemperta itu singkat begini, kembali pertengahan jalan. Jadi saya anak pertengahan jalan. Saya bersyukur saudara, saya tahu cerita ini ya kalau Titi. Titi itu adalah nama saya. Saya kemarin ada satu hamba Tuhan saya undang khotbah di gereja saya. Dia keseleo juga sebut nama saya. Saya bilang gak apa-apa karena saya tahu itu resiko yang harus saya tanggung sebagai hamba Tuhan. Nama kita sering salah disebut. Oke, itu perkenalan sedikit buat Bapak Ibu. Saya seorang gembala sidang. Saya tadi bersama dengan Cilini di satu gereja. Dan hari ini saya juga menggembala di satu gereja yang Tuhan percayakan. Saya mulai gereja ini juga, saya tahu ini kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Buat saya memang nekat. Saya rasa kalau Bapak Ibu ada di posisi saya memulai gereja, saya melihat figur-figur seperti orang-orang tua, itu menjadi teladan buat saya dalam saya melayani. Saya lihat panggilan mereka tetap gigih,
Mau ada jemaat, tidak ada jemaat, mereka tetap gigih, setia, berlutut, berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Nah, hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya memberikan tema hari ini adalah siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini adalah tema yang dimana tema tahunan. Saya di tahun 2023 ini adalah tema dimana saya mencanangkan di dalam gereja saya sebagai Allah di pihak kita. Nah, kita masuk di bulan ini, bulan Juli, Agustus, September, itu adalah ini tema subtema per 3 bulan. Jadi siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kira-kira saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah ini bukan tema atau judul yang saya karang-karang saudara, ini ada ayatnya. Jadi saya setiap kali judul yang saya pakai, saya tidak pernah keluar dari ayat firman Tuhan. Saya tidak menafsir sendiri tentang ayat firman Tuhan, tapi saya mau supaya Alkitab menafsir itu buat kita. Mari kita baca ayatnya. Roma pasal 8 ayat 35 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kembali lagi, ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan hari ini juga pertanyaan itu sama juga. Saya mau sampaikan kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada di Hosana. Saudara, nama gereja saudara sempat diingat. Nama gereja saya unik saudara. Nama gereja saya itu unik juga. Saya bukan sedang mempromosi gereja saya, bukan. Tapi saya bingung juga dengan nama. Punya nama sudah unik, punya nama gereja unik lagi. Double C. Tahu double C Bapak Ibu? Google nggak ada saudara. Cari di Google nggak ada. Ada orang sampai bingung, jadi dia cari di Google. Sampai ditelepon, Pak itu nama ada di mana? Saya cari di Google nggak ada. Apa itu double C? Double C adalah rangkaian perjalanan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itu bukan saya promosi gereja saya. Nah saudara, pertanyaan sama juga sama sampaikan kepada kita hari ini adalah siapakah yang akan bisa memisahkan kita? Apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kira-kira ada? Ada 2 jawabannya. Nah ini saya bilang, ada 2 jawabannya. Jawaban yang pertama adalah ya ada. Dan jawaban yang kedua adalah tidak ada. Kenapa saya bilang ya ada? Karena Rasul Paulus merincikan tentang berikutnya adalah tentang penyebab-penyebabnya ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya tulis ada 7 itu saudara. Saya tulis 7. Saya ada tujuannya saudara. Jadi korelasinya ada saudara. Nah tujuan pertama adalah penindasan. Penindasan itu seringkali juga membuat kita berpisah dari kasih Tuhan. Yang kedua adalah kesesakan. Masalah pergumulan kehidupan juga seringkali membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang ketiga adalah penganiayaan. Dan yang keempat adalah kelaparan. Kelima adalah ketelanjangan, yang keenam adalah bahaya, dan yang ketujuh adalah pedang. Seandainya yang ketujuh itu orangnya ada di depan sana. Habis selesai pulang dari gereja sini, dia berdiri dan pegang pedang. Sangkal Yesusmu atau mati. Ya diam semua. Seandainya ya, kan ini andai-andai. Dia berdiri depan dipegang pistol atau sangkal Yesusmu atau kau mati. Kira-kira nih jemaat Hosana bagaimana? Hah? Tetap jemaatnya tetap, pendetanya kabur. Nah saudaraku, kita diperhadapkan, Rasul Paulus memberikan gambaran tentang 7 hal ini yang seringkali membuat kita membuat kita meninggalkan Tuhan. Ada kelaparan, ada orang yang lapar, gara-gara gak ada makanan, gak ada penghasilan, gak ada apa-apa. Dia bisa meninggalkan Tuhan karena kelaparan. Dia bisa meninggalkan Tuhan karena aniaya. Dia sering dianiaya sedemikian rupa. Dia sering dibully sedemikian rupa. Gara-gara dia ikut Tuhan. Gara-gara dia percaya kepada Tuhan. Gara-gara dia beriman kepada Tuhan.
dia sering juga dibully, dianiaya sedemikian rupa. Akhirnya ada orang yang tahan, ada orang yang tidak tahan. Kalau kita di Timur, di Jakarta, saya pernah datang pertama kali datang ke Jawa. Kalau kita di timur sana, pergi ke gereja pakai baju putih, dasi, bawa Alkitab biasa. Saya sampai di Jawa, saudara, saya pegang Alkitab, pergi semua mata melototin saya, saudara. Ada yang anehkah dengan diriku? Saya pikir ya gitu. Nah, saudara, kadang-kala membuat kita juga meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita begini. Baik ada 7 perkara ini, seringkali itu mungkin ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi sekalipun demikian, Alkitab memberikan kita jaminan kepada kita berikutnya. Di Amsal pasal yang berapa? Pasal yang ke-24 ayat 16 berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Maka tadi saya kasih angka 7 itu tujuannya ini, saudara. Perkara 7 itu bisa membuat kita jatuh. Ya. Pernah membuat kita mungkin apalagi kecewa dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, sekalipun kita jatuh sedemikian rupa, kalau kita ada dalam Tuhan Yesus, Tuhan 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali juga Tuhan datang mengangkat dan memulihkan dia kembali. Amin. Jadi kita tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Jawabannya adalah tidak. Tidak, itu jawabannya di Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, berikutnya, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus. Jadi jawaban yang kedua adalah tidak ada. Jawaban pertama ada, bisa jadi ada, tapi jawaban yang kedua adalah tidak ada. Berdasarkan perikop ini, maka kita sampai kepada satu kesimpulan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jemaat Hosana, garis bawahi, taruh ini baik-baik dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa tidak ada yang dapat memisahkan kita? Bisa tahu jawabannya, saudara? Kenapa tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Maka setiap kali, saudara, saya itu bangga dengan Alkitab kita yang inspirasinya dengan luar biasa. Kalau kita baca Alkitab, kita bertanya tentang Alkitab, maka kita tanyakan Alkitab, dia akan sendiri memberikan kita jawabannya. Nah, kita tanyakan, saudara, kepada Alkitab, kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus bilang gitu, tidak ada yang bisa, mau kuasa yang dulu, mau kuasa sekarang, baik yang di atas maupun di bawah, baik apapun itu, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pertanyaan kita situ, kenapa tidak ada yang bisa memisahkan? Apa rahasianya sampai sedemikian rupa tidak ada yang bisa memisahkan? Nah, saudara, saya memberikan ada 3. Ini kalau saya di gereja, ini 3 ini, saudara, 3 ini bisa jadi 3 bulan saya bahas. Tapi hari ini saya rangkum. Saya durasi kurang lebih 30 menit, 30-40 menit saya akan rangkum. Nah, kenapa? Ada 3 alasan kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Yang pertama, saudara, alasan yang pertama itu di ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi jawaban itu, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita? Karena, saudara, dia yang telah mati di atas kayu salib, berkorban buat kita semua, bahkan sekarang duduk di sebelah kanan,
menjadi pembela bagi kita. Hari-hari ini kita disodorkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di televisi tentang hakim-hakiman. Ada terdakwa, ada pembela, ada kuasa hukum, ada jaksa, ada penuntut. Nah, pembela itu seperti kuasa hukum. Dia ada orang seperti jaksa yang menuntut kita, pekerjanya menuntut. Nah, di Alkitab sebagai penuntut siapa? Pendakwa kita itu siapa? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Apalagi? Dan pemerintahan Allah kita. Karena telah dilemparkannya para kalau kita baca Wahyu, setiap hari itu ada pendakwa, saudara. Sepanjang hari dia mendakwa kita. Sepanjang hari dia selalu mengadukan kita. Lihat tuh. Ada jemaat yang katanya jemaat Hosana, yang katanya jemaat yang setia kepada Tuhan, yang katanya jemaat yang rajin ke gereja dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya jumpai dia marah-marahin orang. Hari ini lihat, dia habis sebelum ke gereja dia marah-marah dan maki-maki orang. Berdasarkan ayat Alkitab, berdasarkan undang-undangnya Tuhan, orang ini harus diapain? Apa? Dia jaksa kan? Hukum. Lemparin batu. Kalau baca di imamat, bilangan, ulangan, kita baca kelakuan kita di situ. Saya sama keluarga kita tiap malam baca. Serem banget saya bilang gitu. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Salah sedikit dikasih peradakan, diadili, dilempar, didakwa. Seperti itulah kita siang hari iblis mendakwa kita di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur dia datang ke dalam dunia, ada sediakan pembela buat kita. Dan saya ungkapkan ke saudara, ada 3 cara Allah membela kita. Jadi saya bongkar satu-satu buat kita, supaya kita bisa memahami. Ada 3 cara Allah. Jadi tahu ya, kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita? Karena yang pertama, jawaban pertama adalah karena dia sebagai pembela kita. Yang kedua, sebagai pembela. Nah, pekerjaan pembela itu ini sudah. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara bangga gak punya Tuhan seperti itu? Dia bukan Tuhan yang hanya duduk di surga sana dan tidak merasakan kelemahan kita. Dia bukan hanya Tuhan di sana dan dia hanya tahu kesenangan. Dia tahu air matamu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu kelemahanmu. Maka dia datang sebagai imam besar. Pekerjaan imam besar adalah dia di surga sana. Salah satu pekerjaannya adalah dia terus mendoakan kita. Supaya apa? Kita tidak gugur. Amin. Ada siang malam mungkin setan mendakwa kita. Ada siang malam setan mungkin membuat kita mau menarik kita untuk menggagalkan kita. Ada begitu banyak alasan dari dunia ini membuat kita gagal. Tapi ada begitu banyak juga alasan Tuhan untuk terus mendoakan kita supaya kita tidak gugur. Amin. Ini cara Allah. Dia sebagai imam besar. Salah satu pekerjaan Tuhan di surga adalah sebagai imam besar. Tahu imam besar kerjanya apa? Mendoakan, mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Dia berdoa sampai hari ini buat orang Kristen. Amin. Itulah Tuhan kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maka kan saya pernah saudara, ada orang yang dia nggak tahu lagi pergumulannya berat. Dan dia tidak fasih dalam berdoa. Ini kebetulan juga orang Chinese. Ini kayaknya Chinese semua ya. Saya juga Chinese saudara. Nama saya Chinese-nya Akem. Ya. Nah saudara, satu saat si Engkong ini dia tidak tahu bagaimana pergumulan yang berat. Tiap hari dia cuma berdoa bilang gini, Tuhan, dia nggak pasti doa. Dia bilang Tuhan, ini oe. Amin. Udah, orang mau ngomong apa saudara?
Orang bukan pendoa syafaat dan lain sebagainya. Tuhan tiap hari, Tuhan ini oe. Amin. Tuhan ini oe. Tiap hari dia gitu sudah. Satu saat dia sakit. Masuk rumah sakit. Tiba-tiba ada satu bayangan datang kepada dia, sampiri dia. Dan katakan, anakku ini oe. Amin. Ini oe. Pulang dari sini, kita oe semua sudah. Tuhan itu merasakan saudara. Engkau tidak usah berkata-kata fasih dengan lain sebagainya. Tapi dia mengerti perasaanmu. Dia mengerti keluhan hatimu. Engkau cukup berkata, Tuhan ini saya. Tuhan ini saya. Ketika engkau dalam keadaan demikian juga dia datang. Ini saya. Saya menolong engkau. Sembuhkan engkau. Yang kedua. Cara Allah yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 7. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dia sebagai pembela kita, dia selain sebagai imam besar yang mendoakan kita, dan dia bukan hanya sampai di situ, dia mengirimkan Roh Kudusnya menemani kita sampai hari ini. Amin. Dunia tidak dapat melihat dia, dunia tidak dapat mengenalnya, dunia tidak tahu dia. Bagaimana dunia tidak tahu, tidak bisa menerima dia? Hari ini kita bisa melihat. Tuhannya orang Kristen kenapa sampai 3? Ya buat lu bingung, buat gue gak bingung. Simpel gitu dah. Kalau dia roh kebenaran, dia datang dan dia diam di dalam kamu, dia akan menyertai kita selamanya. Tuhan bilang, aku tidak membiarkan kamu sendirian. Aku mengirimkan roh penolong yang menyertai kamu selamanya. Ketika kita ada dalam kesusahan, ada Roh Kudus yang datang menghibur kita. Ketika kita bingung, gak tahu lagi mau berbuat apa, ada Roh Kudus datang. Ini yang kamu harus lakukan, membuat kita kembali kuat di dalam Tuhan. Itu adalah cara yang kedua bagaimana Tuhan itu membela kita. Yang ketiga, bagaimana ada 3 cara Allah membela kita. Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merentangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi bukan hanya dia sebagai imam membela kita, imam di surga sana untuk mendoakan kita. Bukan saja dia sebagai mengirimkan Roh Kudus yang mendoakan kita, tapi begitu banyak saksi-saksi iman yang bersaksi di pengadilan bahwa dia benar, dia berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi hari ini dia datang kepada Tuhan, hari ini dia datang minta ampun, hari ini dia datang minta maaf, hari ini dia datang mohon belas kasih Tuhan. Saya berhak untuk mengampuninya. Dan itulah yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Maka saya katakan, apakah ada yang bisa dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia sebagai pembela kita. Dia sebagai pembela kita. Dia sebagai pembela kita dengan imam, berdoa sebagai imamnya. Dia sebagai pembela kita. Dia mengirimkan Roh Kudusnya. Dan begitu banyak ada saksi-saksi dalam Alkitab. Pasal Ibrani pasal 11 memberikan kepada kita tentang saksi-saksi iman. Bahkan para orang tua ini memberikan teladan kepada kita bagaimana mereka setia mengikut Tuhan sampai akhir. Amin. Itu yang memberikan kesaksian kepada kita. Kita teladani mereka. Orang tua kita. Saya bisa bertahan dalam pelayanan. Saya memulai pelayanan karena apa? Saya punya saksi, yaitu orang tua saya sendiri. Bagaimana saya melihat mereka, orang tua saya dianiaya. Lihat di mata kepala sendiri. Lihat dengan orang yang bersekongkol, mereka sepakat mau melakukan kejahatan terhadap papa saya, mencelakakan papa. Saya dengar mereka berkerumun di satu rumah malam-malam tanpa sadar. Saya pergi ke situ, saya dengar mereka bisik, besok kita datangin. Bila perlu kita bawa parang, kita bawa linggis. Kalau dia melawan kita habiskan. Saya dengar itu. Papa saya tetap setia. Itulah yang membuat kita kuat. Amin. Ada begitu banyak saksi-saksi. Kesaksian-kesaksian orang-orang iman, rasul-rasul itu memberikan kesaksian kepada kita untuk kita tidak boleh mundur dalam hidup ini. Amin. Yang kedua, saudara. Apakah ada 3 alasan? Yang kedua adalah begini, saudara. Yang kedua di Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Apakah ada yang bisa memisahkan kita? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Yang pertama karena dia sebagai pembela kita. Yang kedua, apalagi sudah di sini? Karena telah mengasihi kita. Kasihnya luar biasa kepada kita. Kasih itulah alasan kenapa tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Karena Tuhan begitu besar mengasihi kita. Kenapa? Di Yohanes pasal 3:16 memberikan kepada kita. Yang pertama adalah saudara. Ada kekuatan kasih Allah, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Kasihnya. Kita diselamatkan karena apa? Kasihnya. Kita tidak jadi dihukum karena apa? Kasihnya. Kita tidak jadi dihakimi sedemikian rupa, diperlakukan, dipermuka sedemikian rupa. Kenapa? Karena ada kasihnya. Begitu besar kasihnya kepada kita. Itulah alasannya kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kasihnya cukup kuat buat kita. Amin. Dia mengasihi kita bukan karena kita mengasihi dia, tapi dia terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Kasihnya kepada kita kuat. Sekalipun kita mungkin tidak mengasihi dia, sekalipun mungkin kita membenci dia, dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita mungkin mencaci maki dia ketika kita sudah tidak lagi dapat tolong, kita teriak, kita menyalahkan dia dan lain sebagainya, dia tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita bukan karena kebaikan kita. Dia mengasihi bukan karena pintar, gagah, ganteng, lain sebagainya, tidak. Tapi dia mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat. Amin. Dapat di mana kasih itu? Hanya ada di dalam Kristen. Yaitu kasih Allah. Yang kedua, kekuatan kasih yang kedua adalah inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Kasih itu telah mengutus anaknya supaya dosa-dosa kita didamaikan, saudara. Tadinya kita membelakangi Allah. Tadinya ketika kita jatuh dalam dosa, Adam dan jatuh, Tuhan membelakangi. Tapi lewat kasihnya, dua belah pihak yang tadi bermusuhan, manusia dan Allah bermusuhan, dua-duanya diperdamaikan. Dan hari ini kalau kita ada di sini, itu karena hasil perdamaian dari Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah, bahkan kita bisa berteriak dengan lantang kita berkata, bahkan seperti tadi sampai perumpamaan, kita hanya sebut Tuhan, Tuhan ini oe. Kita hanya bisa berkata demikian rupa. Bahkan Alkitab kita berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Padahal saudara, kata ya Aba dan Bapa itu kita kayak bahasa Jakarta itu bilang begini, Tuhan ini gua. Tuhan gue, Tuhan lu, Tuhan apa. Kita bisa berkata sedemikian rupa. Pada zaman dulu tidak ada yang bisa mengungkapkan itu. Tidak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu hukumannya berat. Tapi ketika dia memperdamaikan kita, sekarang kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Amin. Kita dengan bebas. Bahkan Bapak Ibu perhatikan, kalau dulu Bapak Ibu kalau mau pergi ke gereja harus mau untuk memberikan perdamaian, Bapak Ibu harus pergi ketemu dengan imam, konsultasi dengan imam tentang dosa dan lain sebagainya. Sekarang enggak, saudara. Dengan iman kita menghadap dia, kita berseru kepada dia, dia tolong kita. Amin. Yang ketiga, kekuatan kasih yang ketiga adalah Sefanya pasal 3:17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan... Jadi kasih itu saudara, kadang kala kita ini kasih suami istri dengan lain, waktu pacaran kita mungkin I love you, ketika sudah menikah, sudah tidak lagi ada I love you 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Kasihnya mulai pudar satu dengan lain. Tapi dalam Yesus Tuhan, kasih itu bisa dibaharui. Amin. Maka kan Tuhan mengadakan perjamuan di Kana, ada mujizat pembaruan dalam perkawinan. Kenapa? Mungkin pasanganmu, suami istri yang kita sudah tua, yang kalau kita masih muda pergi kemana-mana gandeng tangan. Masih pacaran kan gandeng tangan kan. Maka perhatikan, lihat ya. Kalau yang sudah pergi gandeng tangan, itu pacaran.
Nanti kalau dia duduk di kafe nih, yang duduk di kafe nongkrong, lalu asik dengan apa? Handphonenya, itu suami istri itu. Ya kan? Itu udah suami istri itu. Terus nanti kalau dia di situ, kalau dia satunya jalan kemana, nah itu sudah mulai. Nah, kasih itu kadang-kadang juga begitu saudara, akan berubah. Tapi dalam Yesus kita akan dibaharui kasihnya kembali. Amin. Hubungan kita dengan suami istri bisa diperbaharui kembali. Bisa kembali lagi langgeng lagi. Kenapa saya bilang kemungkinannya ada yang bisa ada. Ada orang kakek-kakek saudara umur 70 tahun merayakan anniversary pernikahannya yang ke-50 di hotel berbintang. Selesai saudara. Wow, mereka tanya, Om bagaimana kok Om bisa sampai 50 tahun? Tanya, hubungan Om dan Tante luar biasa sampai 50 tahun. Hebat banget, kami mau teladani Om dan lain cerita. Selesai pesta turun. Sampai di lift saudara, di lift. Pas mau turun lift, ada wanita, pakaian belum beres, ada di dalam lift sama Om. Kedip mata, kelar Om. Pulang sampai di rumah, habis pesta, bikin surat cerai gara-gara itu. Itu apa yang di dalam lift bilang kedip-kedip mata mereka ketemu jadi. Bayangkan saudara, bisa seperti itu. Tidak memandang bulu. Ada teman juga saudara, teman baik saya. Habis ulang tahun pernikahan yang ke-35. Wih, saya bangga. Om, hebat Om. Selamat Om luar biasa. Om, kasih tahu dulu tipsnya supaya saya bisa ngikutin Om bisa langgeng sampai 35 tahun. Apaan Kem? Gue mau cerain bini gue. Waduh. Saya bilang, Om, saya mau ketok kepala Om. Om lebih tua jauh, saya mau ketok ini Om. Om sudah baru habis ini Om. Gue gak tahan sama bini gue. Ada bini itu di sini? Nah saudara, kadang-kala kita pendeta pun seperti itu. Kalau jemaat punya masalah ngadu ke siapa? Pendeta, iya kan? Pendeta punya masalah ngadu ke siapa? Ngadu ke Tuhan udah sering. Lah kan dia udah punya masalah, dia pendam 38 tahun. Saya konseling itu, saya bilang, Om stop untuk ucapkan itu. Ketemu sama saya. Mari kita gandeng tangan doa lagi. Kenapa? Dalam kasih itu dia membaharui kita kembali. Amin. Saya sudah lewat ya. Berikut, karena saya cepat. Nah, atau kuasa-kuasa, oke, ya ini yang ketiga. Tiga alasan yang ketiga, atau kuasa-kuasa di Roma 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa, belum sampai situ dulu ya. Saya baca ayat itu dulu. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Garis bawahi, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya kenapa teriak ini kencang? Yesus Kristus Tuhan. Hosana. Amin. Kenapa saya teriakin ini kencang? Karena Bapak Ibu mungkin sudah dengar dan viral begitu rupa bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan Bapa yang baik, lain sebagainya. Itu pendeta terkenal. Ada suara saya di sini, rekam sana, minta. Saya tegaskan kepada dia, ayatnya bilang apa? Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti dia benar-benar Tuhan. Jadi saudara, yang ketiga adalah yang membuat kita tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena kita ada di dalam Yesus. Amin. Jangan coba-coba keluar dari Yesus. Ya, saya mau kasih perumpamaan kepada kita gini. Waktu Tuhan menciptakan pohon, Tuhan berbicara kepada tanah. Waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berbicara kepada. Tapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berbicara kepada. Renungkan itu. Dia waktu menciptakan manusia, dia berbicara kepada dirinya. Ikan bisa hidup. Apakah pohon bisa hidup tanpa tanah? Gak bisa. Apakah ikan bisa hidup tanpa air? Apakah manusia bisa hidup tanpa Tuhan?
Amin. Ada dalam Yesus. Jangan. Kenapa? Ya, 5 menit lagi, saya cepat. Berikutnya, yang kedua, kenapa kekuatannya ya? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudaraku yang saya mau berbuah banyak, mau kita berhasil, mau kita beruntung, mau kita diberkati, mau kita dipulihkan, mau kita apalagi, mau kita mengalami perkara-perkara yang ajaib, besar dan lain sebagainya. Kuncinya engkau harus ada di dalam Yesus. Amin. Tapi garis bawahi, Yesus adalah Tuhan kita, bukan Yesus tidak Tuhan, saudara. Yesus. Yang kedua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Doa kita dijawab tergantung sejauh mana kita ada dalam Tuhan. Amin ya. Jadi baik-baiklah kita selalu. Jemaat Tuhan yang ada di sini. Kita setia terus ada dalam Tuhan. Kalau mau belah ini lagi saudara. Saya beri bulan Agustus saya nanti akan ajarin ini di jemaat. Bagaimana supaya saya itu ada dalam Tuhan Yesus. Bagaimana supaya saya itu terhisap di dalam gereja lokal. Itu saya nanti juga bahas itu. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang terakhir dari sini. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya sukacitaku ada dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi. Kalau kita ada dalam Tuhan saudara. Hidup ini penuh dengan sukacita. Kenapa saudara? Kenapa penuh dengan sukacita? Karena sukacita Tuhan itu ada di dalam kita. Dan sukacita kita juga menjadi penuh. Maka kalau kita orang-orang GPPS, Pantai Kosta, coba lihat orang-orang Pantai Kosta. Sini ada kan? Senyum-senyum Pantai Kosta ada sini. Amin. Saudara, saya pernah kesaksian sedikit penutup mendukung ayat ini. Papa saya saudara, kita di pasar. Jadi kita di pasar gitu banyak orang ramai. Ada satu orang lewat, langsung nunjuk begini. Bapak orang Pantai Kosta. Tunjuk gitu saudara. Bapak orang Pantai Kosta. Saya juga bingung ya. Gak tahu kalau di sini ya, saya gak tahu lihat muka ini ya. Nanti kalau kita ketemu di pasar Tanah Abang atau di mana, ini orang Hosana. Bapak orang Pantai Kosta. Papa saya langsung nanya, kenapa kamu bisa bilang saya orang Pantai Kosta? Raut mukanya dan senyumnya kelihatan. Amin. Kenapa? Sekalipun masalahnya banyak, sekalipun pergumulannya banyak, tapi dia tetap senyum. Amin. Kenapa dia tetap senyum? Karena hati yang bersuka cita itu apa? Obat saudara. Amin. Jadi pulang dari hari ini, mau dapur kita ngebul atau tidak, mau ada uang atau tidak, mau kita susah atau senang, kita tetap sukacita. Amin. Mau suami kita keriput, mau istri kita udah mengembang ke kiri dan kanan, kita tetap jangan dipaksa dong. Tetap sukacita. Kenapa tetap sukacita? Dari orang lain dunia itu melihat ada wajah-wajah sukacita di sini. Dan pagi ini saya melihat wajah itu ada di semua Bapak Ibu semua. Amin. Yang banyak makan garam asam kan oma-oma sama opa-opa kan? Kalau oma-oma sama opa-opa sudah senyum, apalagi anak-anaknya. Ya kan? Kalau ketemu oma-oma sama opa-opa, mama papa murung melulu, anaknya juga nanti, mama gue murung melulu, sama. Lebih baik masalah bagaimanapun, hati ini tetap bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kita dangdutin itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan di pagi hari ini menguatkan kita dan memberkati kita semua.